Baik, kita dengar perspektif dari yang memberi mimpi-mimpi dan menyiapkan calon diplomat ya. Beliau ini adalah Rektor Universitas Andalas, juga Dekan Fakultas Hukum, dan kita tahu banyak dari dubes kita yang dari Minang ini, yang muda-muda ini, banyak adalah dari Fakultas Hukum ya. Dan itu bagaimana kiat-kiatnya, dan karena nampaknya ada penurunan daya saing anak-anak kita nih Pak Rektor, apa yang sudah difikirkan dan akan dilakukan oleh Fakultas Hukum maupun Universitas Andalas, karena Fakultas Ekonomi juga menjadi kontributor untuk calon-calon diplomat Minang untuk Indonesia. Kami persilakan Pak Rektor, Bapak Profesor Dr. Yuliandri. Baik, terima kasih Kakanda Profesor Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya tumpangkan kepada tapi tidak enak juga menyapa ini Prof. Fazli, untuk beliau senior kita, guru kita, Profesor Dr. Hasyim Jalal, yang tadi saya ternyuh sekali dari ungkapan yang beliau sampaikan berkaitan dengan harapan beliau untuk Fakultas Hukum khususnya dan UNAN juga pada umumnya. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Dubes Wisbert Louis, yang juga adalah senior kita dan juga guru kita, yang juga sering berkunjung sekali nih ke UNAN, Pak Fazli. Kemudian Pak Dubes, Pak Dr. Ibrahim Yusuf, kemudian juga Pak Komjen Polisi, Pak Ahwil Lutan, kemudian Kakanda Yusrakan, dan barusan juga Pak Komjen Pol, Profesor Dr. Komjen Pol Pak Iza Fadri, dan sebentar lagi nanti juga akan bergabung atau akan memberikan materi adalah Pak Mayer Fas dan juga Pak Ferry Adamhar atau Kakanda Ferry Adamhar dan Kakanda Busra, serta Adinda atau Dubes Denny Abdi, insya Allah mudah-mudahan. Saya izin mungkin karena waktunya terbatas sekali Pak Fazli, izin untuk berbagi share screen saja ini materi supaya lebih Silakan Pak Rektor. Bisa dilihat Pak Fazli? Bisa, udah ada jelas. Baik, saya memang sengaja karena ini adalah harapan yang tertumpang kepada pendidikan di Sumatera Barat khususnya dan juga Indonesia pada umumnya, maka saya mencoba memangkas ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Burmalis, bahwa bagaimana peran perguruan tinggi, saya melihat khususnya UNAN di dalam mempersiapkan diplomat karir. Nah, ini adalah suatu hal yang saya setuju dengan apa yang Prof. Fazli sampaikan tadi. Memang selama ini bentuk kontribusi dalam arti kata penyiapan dari generasi atau dari mahasiswa atau mungkin juga dari lulusan untuk bagaimana menempuh sebagai diplomat karir adalah merupakan tantangan juga bagi kita di perguruan tinggi, saya pikir. Saya ingin mulai dulu dengan mengutip sedikit nih, biasalah orang hukum Pak Fazli, merujuk juga ini Pak Fazli. Saya mencoba melihat, ini mungkin bagi Bapak-Bapak, sudah senior-senior, dan juga rekan-rekan di kementerian, selalu kita rujuk Undang-Undang Nomor 39 2008 tentang Kementerian Negara yang juga sudah diubah, dan itu ada satu pasal dan satu bab yang khusus bicara tentang Kementerian Luar Negeri. Nah, saya sengaja mengutip ini terakhir adalah Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 16 tahun 2019 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional diplomat. Nah, memang ini sengaja mungkin Pak Wisbar, saya mohon maaf, ini adalah bahwa yang namanya saya selalu di Fakultas Hukum bagi adik-adik atau anak-anak kita di jurusan Hukum Internasional selalu menyampaikan kalau Anda mau menjadi diplomat, tentu kita mesti tahu persis dulu apa itu diplomat. Maka selalu kemudian bahwa diplomat itu adalah satu jabatan fungsional, di mana jabatan itu mempunyai ruang lingkup tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dalam lingkungan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Republik Indonesia. Ini adalah satu hal yang saya pikir pintu masuk bagi kita, bahwa sehingga kemudian setiap mahasiswa kita yang dari berbagai program studi apapun juga, kalau mau berkarir diplomat, tentu dia mesti tahu persis apa itu diplomat. Kira-kira demikian. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa pejabat yang kemudian merupakan fungsional diplomat, yang selanjutnya mungkin disebut diplomat adalah PNS mungkin, atau non-PNS, yang diberikan tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan diplomasi dan juga penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri. Itu tadi yang kita tangkap betul dari beliau-beliau, dari bapak kita yang telah mempresentasikan bahwa sebetulnya esensi dari peran dan tugas serta kewenangan dan juga kewajiban dan tanggung jawab diplomat adalah sebetulnya adalah bagaimana melakukan kegiatan diplomasi dalam penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri.
Saya bikin itu. Kemudian di dalam Permen Permen Menteri dulu yang tadi juga diatur apa itu diplomasi. Maka di sini saya pikir bagi ada anak kami yang juga bergabung hari ini, saya pikir nanti bisa dilihat bahwa ternyata diplomasi itu adalah kegiatan yang meliputi ada sekurang-kurangnya 6 kegiatan. Representing, negotiating, kemudian protecting, promoting, dan reporting, dan managing. Ini tadi saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Komjen Alwi Lutan, bahwa salah satu hal yang penting di dalam berdiplomasi adalah managing, saya pikir. Ini adalah bagian yang penting sekali. Dan makanya di dalam permen itu diuraikan semua sebetulnya hal-hal yang berkaitan dengan itu. Ya, secara inti demikian. Saya mungkin tidak ulang ini karena ini adalah bagian yang bisa nanti dilihat. Kemudian yang berikut adalah berkaitan dengan pertanyaan. Nah, apa pertanyaan dasar yang mungkin bagi kita di kalangan perguruan tinggi khususnya, atau bagi kita mahasiswa pada umumnya, atau mungkin setiap prodi yang disiapkan, atau sekarang memfokuskan diri untuk bagaimana bisa lulusannya itu berkarir di Kementerian Luar Negeri untuk mencapai diplomat. Pertanyaannya adalah, apakah dengan fungsi dan tugas yang harus diemban oleh pejabat atau PNS dalam menjalani profesi atau pejabat fungsional sebagai diplomat, siapa saja, lembaga mana saja yang melakukannya? Saya tadi juga ingat dengan Pak Komjen Ilza bahwa betul, memang tidak semua mungkin yang karir oke ke Menlu, tapi bisa saja nanti tergantung kepada apa tadi yang sampai juga oleh Kakanda Yusrakan, bahwa ternyata diplomat itu tidak hanya yang nanti orientasinya kepada dubes atau mungkin konsul, tapi juga ada fungsi-fungsi lain. Nah, saya pikir di sini maksudnya bahwa pejabat fungsional itu juga bisa mengembangkan fungsi diplomat oleh kelembagaan. Tapi kita menyadari, walaupun Kemenlu merupakan kementerian yang bertanggung jawab utama, pertanyaannya adalah bagaimana peran perguruan tinggi di dalam memberikan kontribusi, terutama di dalam menyiapkan diplomat itu. Nah, ini yang mungkin bisa kami jadikan sebagai langkah pintu masuk awal untuk melihat langkah demikian. Jadi, bagaimana peran perguruan tinggi sebetulnya? Nah, saya melihat demikian. Saya ingin sedikit menggambarkan tentang peran dan prestasi UNAN. Secara kelembagaan sebetulnya, UNAN didirikan sejak tahun 1956, tepatnya tanggal 13 September gitu. Saya nanti mungkin dengan hormat Pak Asim Jalal dan Pak Wisbar tadi juga menyinggung, beliau yang kita hormati, proklamator kita, beliau adalah wakil presiden waktu itu tahun 56 itu yang meresmikan secara langsung UNAN, yang kebetulan waktu itu diresmikan di Bukit Tinggi. Yang pada waktu itu baru kita mulai dengan 3 fakultas, kedokteran, kemudian juga ada pertanian, dan juga ada hukum ekonomi, kira-kira demikian. Dan kemudian UNAN sampai saat ini telah menghasilkan lulusan dari berbagai profesi, dari berbagai program studi, dan juga berkarir serta berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan negara. Ini adalah satu komitmen yang kita gariskan bahwa UNAN punya moto, dan itu ada di logo UNAN, yang sampai sekarang kita tidak ubah, Bapak dan Ibu. Adalah UNAN untuk kejayaan bangsa. UNAN mempunyai 15 fakultas dan 1 program pascasarjana, dan mempunyai lebih kurang 126 program studi, diploma, sarjana, kemudian magister, doktor, dan profesi. Kira demikian. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh UNAN hari ini, Bapak dan Ibu, dari kalau dilihat dari peringkat perguruan tinggi yang ada di UNAN, yang ada di Indonesia maksud saya, pada tanggal 17 Agustus kemarin, UNAN termasuk klaster 1, dan ranking waktu itu memang 13. Ini memang kita, Bapak dan Ibu, kita sadar juga memang karena perkembangan dan kemajuan dari masing-masing program studi, dan ada beberapa indikator penilaian yang dikeluarkan oleh kementerian, memang UNAN untuk 2020 kemarin itu berada pada tingkat, tapi tetap pada klaster 1. Dan ini Bapak dan Ibu saya ingin juga sampaikan, sekarang kita sedang berupaya untuk melakukan perubahan status dari perguruan tinggi BLU menjadi Satker, menjadi perguruan tinggi badan hukum begitu. Nah, ini adalah satu langkah yang nanti kita akan bisa agak lebih luas dan otonom di dalam menyelenggarakan program. Nah, semua indikator yang diberikan penilaian di dalam penentuan klaster pendidikan perguruan tinggi ini, itu diantaranya termasuk juga adalah sejauh mana perguruan tinggi itu bisa melakukan berbagai kegiatan kerjasama dan juga bagaimana mendatangkan mahasiswa asing dari luar negeri. Kira-kira demikian. Nah, kemudian saya lihat, khusus untuk karir diplomatik. Nah, khusus dari karir diplomatik, Bapak dan Ibu,
beberapa lulusan UNAN, baik masa lalu maupun masa sekarang, yang telah meniti karir sebagai diplomat di bawah jajaran Kemenlu. Nah, saya mungkin tadi juga Pak Wisbar dan juga Pak Asim Jalal, terima kasih atas dukungan selama ini kepada UNAN, dan khususnya di Fakultas Hukum dan juga fakultas-fakultas lain di UNAN. Nah, saat ini Bapak dan Ibu, ada kalau kita lihat secara untuk jabatan yang di karir diplomat, itu kalau bisa kita mulai, betul kata Pak Pasli tadi, memang dari semua yang ada itu masih dominasi oleh Fakultas Hukum. Memang, tapi kemudian saya bisa sebut saja ada almarhum Alwis Aizat Murad Sarjana Hukum, yang dulu beliau adalah terakhir sebagai duta besar di Ethiopia. Kemudian ada juga Kakanda tadi Yusrakan, yang terakhir juga Dubes di Meksiko, yang sekarang juga nanti sebentar lagi juga akan beri materi adalah Kakanda Ferry Adamhar, kemudian juga Kakanda Albusra Basnur, yang sekarang Ferry Adamhar Dubes di Yunani, kemudian Kakanda Albusra Basnur Dubes di Ethiopia, kemudian ada juga Adinda Fahri Sulaiman sekarang sebagai konsul di Songla di Thailand, kemudian ada juga Zaherman Muhabesi yang sekarang Kepala Biro Hukum dikaryakan di BNPB, kemudian juga ada Adinda Masni Eriza yang sekarang Direktur Amerika dan Eropa kemudian juga ada Adinda Diki Febrian di Davao, Filipina, dan juga rekan saya waktu itu sama angkatan Firdaus Dahlan yang sekarang di MTGT di Malaysia. Kemudian yang selalu akan meluncur ke penempatan baru adalah Bapak Denny Abdi yang sekarang juga Dubes di Vietnam, dan juga nanti sekarang juga ada staf kita yang juga satu di anak-anak kita yang baru lulus juga, dan juga penempatan di Amerika Latin, saya lupa di negara mana, itu ada Restu Pajar yang kebetulan adalah lulusan hubungan internasional FISIP. Nah, itu yang kalau boleh kita katakan beberapa nama yang mungkin saya mohon maaf lewat membaca nama-nama lain, itu adalah beberapa lulusan UNAN yang berkarir secara untuk profesi diplomat di Kementerian. Tantangan ke depan tentu adalah yang saya tampung semua dan saya perhatikan dengan baik adalah bagaimana menyiapkan, terutama secara substansi bagi masukan yang mungkin sedang mengikuti kuliah hari ini. Apakah prodi yang terkait langsung dengan karir di kementerian atau mungkin prodi lain? Saya pikir itu tidak masalah. Misalnya saya ambil contoh adalah berkaitan dengan lulusan UNAN hari ini, misalnya memang yang lulus hari ini baru dari terbatas pada beberapa program studi, antara lain dalam Fakultas Hukum yang tadi juga disinggung oleh Kakanda Yusrakan, memang jurusan hukum internasional. Walaupun tadi Kakanda Yusrakan bukan dari hukum perdata begitu, tapi beliau mengambil esensi aspek yang berkaitan dengan hukum internasional. Kemudian juga ada dari Fakultas Ekonomi. Dubes Denny Abdi juga dari Fakultas Ekonomi yang sebentar lagi akan penempatan. Kemudian juga ada dari Fakultas Sastra, ada terakhir Sastra Inggris, dan juga FISIP, Hubungan Internasional, serta juga ada satu lagi dari Ilmu Politik, serta juga ada satu kebetulan lulusan dari Politeknik. Memang sebagaimana saya katakan tadi, memang sudah ada belasan, gitu ya. Tapi intinya adalah ini adalah bentuk tantangan bagi kita. Mengapa kemudian saya setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Asli, bahwa kenapa kemudian di akhir ini banyak yang tidak bisa lolos dalam proses seleksi di Kemenlu. Nah, makanya Bapak Ibu dan Bapak yang senior yang saya hormati, apa langkah dan kebijakan yang mungkin ke depan kita lakukan, khususnya bagi perguruan tinggi dan lebih khusus dalam UNAN. Yang pertama adalah melakukan evaluasi terhadap rancangan kurikulum. Nah, mengapa ini dan Bapak Ibu saya sampaikan, harusnya mesti dikonektingkan atau dikaitkan begitu orientasi dan kebutuhan dari menyiapkan lulusan kita untuk prodi-prodi tertentu yang betul nanti akan berkarir sebagai diplomat di Kemenlu, mesti kita betul-betul kerjasamakan. Mana nanti yang diorientasikan. Sehingga dari awal mereka sudah siap bahwa nanti di Kementerian Luar Negeri itu ini yang akan diuji. Kira-kira demikian. Kedua adalah, itu tadi yang juga Dubes Prof. Iza sampaikan juga, melanjutkan kerjasama yang terlakukan selama ini. Baik MOU maupun MOE dengan beberapa prodi, baik dengan Kemenlu maupun dalam lembaga lain, dalam dan luar negeri. Nah, kami akan menampung sekali dan juga upaya ini maksimal terus kita lakukan dari berbagai prodi atau di berbagai lembaga yang kemudian kita siapkan. Apalagi hari ini Bapak dan Ibu, saya ingin juga sampaikan bahwa setiap perguruan tinggi sekarang dituntut untuk mewujudkan yang namanya konsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Termasuk diantaranya adalah melakukan berbagai kerjasama dan juga kerjasama internasional. Itu juga termasuk. Nah, saya ingin sampaikan saja Bapak dan Ibu,
Betul tadi apa yang disampaikan oleh Prof. Ijaz, sepakat kita bahwa memang beberapa kerjasama via Kemenlu atau kedutaan yang telah kita lakukan selama ini dengan Myanmar tadi juga dilakukan penatangan kerjasama untuk mahasiswa asal Myanmar, dan juga ada juga nanti yang kita tempatkan di UNAN untuk beberapa prodi begitu kan, dan juga nanti kita akan siap untuk kedutaan Myanmar kalau sekiranya nanti di sekolah internasional di Myanmar itu perlu kan. Kemudian juga Vietnam, kita di beberapa mahasiswa asing Vietnam khususnya di UNAN juga ada dari pertanian dan juga dari Dukredle. Kemudian dari Malaysia, ini sejak zamannya Pak Pasli sebagai dirjen dulu, mahasiswa Malaysia itu fokus memang kuliah di UNAN itu banyak mengambil jurusan di Fakultas Kedokteran begitu ya. Itu demikian. Termasuk juga Jepang dan juga yang lain. Di Jepang memang kita fokus untuk MIFA dan juga teknik. Dan itu adalah kerjasama. Dan beberapa kerjasama lain yang juga kita lakukan di beberapa kementerian, melalui kementerian maksud saya, dan juga kedutaan. Nah, selanjutnya adalah harapan. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu, terutama senior kita, Profesor Hasim Jalal dan juga Pak Wisber. Saya juga terima kasih Pak Wisber, bekal tangan Pak Wisber dan juga Pak Hasim di UNAN saat ini masih berbekas, terutama berkaitan dengan pembentukan program studi hubungan internasional. Saya masih ingat Pak Wisbar waktu itu bersama dengan Pak almarhum Pak Aziz Murad dan juga waktu itu adalah Pak Burmauna, ya Pak Burmauna, itu langsung kita mencanangkan pembentukan prodi hubungan internasional di FISIP. Yang waktu itu apa? Memang ini Bapak dan Ibu adalah memang pada akhirnya dengan harapan kita itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan yang tadi juga sampaikan oleh Pak Yusrakan, oleh Pak Iza, dan seterusnya juga oleh Pak Alwi, bagaimana kiat kita untuk bisa lolos proses seleksi. Saya setuju tadi dengan Pak Alwi, bahwa memang kompetensi, bahasa, dan penguasaan terhadap pengalaman lain itu diperlukan. Maka menurut saya juga Pak Hasim, saya mohon maaf juga Pak Hasim, untuk beliau adalah orang pertama juga yang dulu kita, waktu itu saya juga masih dekan, sebelum dekan waktu itu membentuk pusat kajian Samudra Hindia di Fakultas Hukum. Betul Pak Hasim. Memang saya masih ingat waktu itu pada kuliah umum waktu itu Pak Hasim pertanyaannya betul-betul menjitu. Memang semua kita melihat apa yang di hadapan kampus UNAN ini ke depan. Lautan begitu. Ternyata ketika ditanya oleh Pak Hasim, betul jawaban Pak Hasim tadi. Ternyata memang visi kita ke depan adalah bagaimana mengembangkan Samudra Hindia. Insya Allah mudah-mudahan Pak Hasim kita bertanggung jawab untuk bagaimana mengembangkan itu ke depan. Yang berikut adalah UNAN. Ini mungkin mohon maaf Pak Pasli, kalau dimungkinkan begitu Pak Pasli, apalagi nanti Pak Bu Maidis, kita siap untuk menginisiasi, membentuk satu pusat kajian diplomat, saya pikir Pak Kasli. Karena ini ditantang ke depan. Saya sengaja ini ambil Minangkabau dalam kurung, saya tidak mau tadi menyampaikan apa yang disinggung oleh Pak Wisbar, bahwa kita, walaupun mungkin diplomat kita ini tidak semua mungkin lulusan dari perguruan tinggi yang ada di Sumbar atau dari Minang, tapi juga ada diplomat lain yang berasal dari Minang, tapi perguruan tingginya di semua Indonesia. Makanya saya setuju Pak Pasli, bagaimana ke depan kita gagas satu pusat kajian diplomat, khususnya ini fokus kajiannya apa? Penelitian dan riset bersama. Dan yang penting lagi adalah saya setuju tadi dengan ungkapan Pak Hasim, ya, laluan Nandiawa, iyo Nandiurang, laluan Nandiawa, membangkit batang terandam. Saya pikir ini adalah satu. Makanya menurut saya diharapkan para diplomat turun gunung untuk menginspirasi pada generasi muda Sumbar ke depan, bagaimana berkarya secara diplomat begitu. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Pasli. Terima kasih mohon banyak maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rektor, Profesor Dr. Yuliandri.